anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, tentunya kamu sekarang ini mau mendengarkan ibadah kita, kamu duduk yang rapi dan juga pakaian yang sopan, kamu harus juga dapat memuji nama Tuhan. Sekarang Kak Eka, Ya, ada hari Minggu apa ya? minggu kedua setelah Trinitatis. Dan temanya? Tanggung jawab manusia terhadap janji Allah. Nah, di sini ada guru sekolah minggu kita Kak Eka dan juga Inang Hai. Sinaga dan juga Amel sebagai anak Adik. sekolah minggu. Ya, oke, kita mulai ya ibadah kita. Mari kita angkat pujian kita berdiri. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir seperti hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Kita akan memasuki ibadah kita. Marilah kita bernyanyi, Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti Amang. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang kedua. Hukum Taurat yang kedua bunyinya adalah, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sekali lagi, titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti Amang. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita angkat pujian kita, lagunya This Was Mine. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Marilah kita berdoa. Ikuti Amang.
dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan menghafal ayat bulanan untuk bulan Juni yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2 demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayo adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sekarang semua ditutup Alkitabnya, kita sama-sama ucapkan ayat bulanan di bulan Juni yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2. Ayo sama-sama semua kita sama-sama mengucapkan Kejadian 2 ayat 12. 2, 3 ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dihafal di rumah, hari Minggu semua harus sudah bisa menghafal ayat bulanan bulan Juni. Amin, kita berdoa, ikuti Amang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang akan mendengar firman Tuhan serta menyimpannya serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dengan lagu pujian kita Nabi Nuh. Ayo kita angkat pujian kita ya. Kita berdiri ya sama-sama ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Marilah kita berdoa, mengaku iman kita, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, warta sekolah minggu pada hari ini yang pertama, kita hari ini masih beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu adik-adik semua harap melaksanakan ibadahnya di rumah. Kita boleh masuk jam 8 di rumah masing-masing. Panduan ibadahnya boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta. Yang kedua, ayat bulanan untuk bulan Juni yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2 masih tetap dihafal di rumah. Siapa yang sudah hafal boleh kirimkan videonya ke WA Amang Pendeta atau ke WA guru-guru sekolah minggunya ya. Jangan lupa nanti video yang sudah dikirimkan dan sudah dihafal akan dimasukkan dalam YouTube anak sekolah minggu. Yang ketiga, hari Minggu tanggal 21 yang akan datang, kita masih, 28 ya, maaf. Hari Minggu tanggal 28 yang akan datang, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi adik-adik sekolah minggu masih harus beribadah di rumah. Panduan ibadahnya boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta juga. Jangan lupa beribadah, tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, tetap makan yang teratur dan belajar juga yang baik. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu anak sekolah minggu hari ini tertulis dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat 17. Ayo semua dibuka Alkitabnya, Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat 17. Amang akan baca untuk kita semua, adik-adik sekolah minggu harap memperhatikannya di Alkitabnya di rumah. Demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan.
Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sehat, luar biasa. luar biasa. Nah, Yes. adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah membaca, Amang sudah membaca firman Tuhan. Ini adalah kelanjutan dari cerita tentang Nabi Nuh. Iya, Nabi Nuh. Yang ketika itu dia dianggap sebagai seorang bapak-bapak yang bodoh. Karena orang-orang yang di sekitarnya menganggap dia orang yang bodoh. Kenapa dianggap orang yang bodoh? Saat dia membuat satu perahu, satu bahtera, orang lain bilang, ih bodoh kali si Nuh ini. Masa dia buat perahu di darat? Untuk apa dia buat perahu? Nah ini dia perahunya. Siapa yang sudah pernah naik perahu, naik kapal laut? Siapa yang sudah pernah naik kapal laut? Nah dia buat perahu. Perahunya besar. Lalu dia buat perahunya, orang lain yang melihat, Nuh ini bodoh ini. Gak tahu ini. Bodoh. Lalu kata Nuh, kalian saudara-saudaraku haruslah kalian percaya kepada Tuhan. Haruslah kalian bertobat. Sebentar lagi akan terjadi, jika kalian tidak bertobat maka Tuhan akan marah, maka Tuhan akan murka. Lalu orang-orang itu bilang, itu ngomong-ngomongmu aja tuh. Memang kau bodohnya kau, gak bisa kau ngapa-ngapain. Masa kau buat perahu, gak ada apa-apa. Memang kau udah adanya sedikit apamu. Udah rusak pikiranmu katanya begitu. Nah, lalu saat itu mereka sudah banyak orang yang berdosa kepada Tuhan. Tidak mau lagi mendengarkan kata Tuhan. Tidak mau lagi mendengarkan kata Nuh. Lalu pada satu waktu terjadilah banjir besar. Terjadilah air bah. Sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan Nabi Nuh, katanya begini, hai engkau Nuh, buatlah bagimu satu bahtera, satu kapal yang besar. Dan masuklah engkau bersama-sama dengan keluargamu, dan masukkanlah ke dalamnya binatang secara berpasang-pasangan, dan masukkanlah juga tumbuh-tumbuhan. Lalu Nuh melaksanakan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia. Dia buat satu perahu yang besar begini. Lalu dia masukkan ke dalamnya apa? Binatang-binatang secara berpasangan. Dia masukkan banyak tumbuh-tumbuhan. Dan terakhir mereka masuk. Ini dia. Lalu masuklah siapa? Nuh. Ini Nabi Nuh. Ini dia. Dia masuk bersama-sama dengan istrinya. Dia masuk ke dalam perahu. Satu. Selanjutnya, anak-anaknya juga ada berapa anaknya? Anak sekolah minggu siapa yang tahu ada berapa anak Nabi Nuh? Ada? 3. 3. Siapa yang tahu namanya? Sam. Anak Nabi Nuh namanya? Sam. Yapet. Sam. Siapa lagi? Japet Yafet. dan Ham. Ham. Sam, Ham, dan Yafet. Itu adalah anak Nabi Nuh. Lalu mereka naik juga secara berpasangan. Ini Sam dengan istrinya cantik. Masuk. Lalu masuk juga Ham. Bersama dengan istrinya juga masuk. Masuk juga yang ini, Yafet. Ini kan, masuk juga ke dalam perahu. Lalu ketika mereka masuk, terjadilah hujan yang sangat lebat selama beberapa puluh hari. Lama. Lalu terjadilah banjir besar, terjadilah air bah. Sementara mereka sudah ada di dalam perahu. Lalu perahunya apa? Begini, ombang-ambing di air begitu. Mereka sudah ada di dalam bersama dengan anak-anaknya. Berarti jumlah mereka sekarang di dalam perahu itu ada berapa? Ada berapa? 8. Tadi sudah kita nyanyikan kan? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam perahu. Maka yang selamat ada berapa? 8 orang ditambah lagi binatang-binatang serta tumbuh-tumbuhan.
Lalu cerita kita pada hari ini adalah tentang bagaimana setelah peristiwa air bah itu terjadi. Lalu Tuhan katakan, aku sudah sangat menyesal, kata Tuhan. Ternyata Tuhan menyesal. Telah menjadikan air bah. Kenapa menyesal? Karena memang banyak orang yang akhirnya mati. Banyak orang yang akhirnya meninggal. Karena apa? Karena mereka tidak taat mendengar firman Tuhan. Tidak mau mendengarkan Allah bersabda. Lalu mereka mati. Lalu kata Tuhan, aku menyesal. Lalu setelah ini kata Tuhan, aku tidak akan mendatangkan lagi air bah sampai kapanpun. Kata Tuhan begitu. Nah, Amang, kenapa tsunami masih datang? Kenapa kemarin di sana masih terjadi banjir bandang? Kenapa kemarin di sana terjadi? Itu bukan air bah. Itu juga mau mengingatkan manusia supaya tetap setia kepada Tuhan. Itu juga mengingatkan manusia supaya tidak sembarangan menebang pohon. Itu juga mengingatkan manusia supaya menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan. Supaya tidak terjadi apa lagi? Supaya manusia tidak berdosa lagi, supaya jangan jahat lagi, supaya manusia tidak berbuat seenaknya lagi. Kalau berbuat seenaknya lagi, nanti terjadi lagi banjir. Nanti terjadi lagi tanah yang longsor. Maka dikatakan, aku tidak akan membuat air bah lagi. Sebagai tanda perjanjiannya, kata Tuhan Allah kepada siapa itu tadi? Kata Tuhan Allah kepada Nuh, kepada manusia. Sebagai tandanya, aku akan membuat perjanjian antara kamu dengan aku, katanya. Perjanjiannya apa? Kita akan buat satu perjanjian. Aku akan membuat perjanjian antara kamu dengan aku dengan satu tanda, yaitu pelangi merah. Apanya warna pelangi? Merah, kuning. Merah, kuning, hijau. Oh, ini hijaunya. Nih pelangi. Ini tanda perjanjian. Tanda perjanjian antara Allah dengan manusia adalah membuat dalam satu bentuk busur begini. Pelangi, itu artinya pelangi. Artinya aku tidak akan mendatangkan lagi peristiwa yang sama. Air bah tidak akan didatangkan lagi. Dia buat satu perjanjian. Tapi bukan setiap kalau datang pelangi itu tanda perjanjian Allah dengan kita, ya kan? Seperti apa? Siapa yang tahu lagu Pelangi? Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Jadi tanda perjanjiannya adalah dalam bentuk busur, dalam bentuk pelangi. Oleh sebab itu setelah itu tidak akan terjadi lagi apa? Air bah. Karena itu adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang harus diingat yang pertama adalah berarti tidak boleh berlaku jahat. Kalau kita berlaku jahat, maka Tuhan akan murka dan Tuhan akan marah. Kau tak boleh berlaku jahat kepada temanmu. Tidak boleh mengejek temanmu, tidak boleh berlaku tidak baik sama temanmu. Kalau kau berlaku jahat sama temanmu, Tuhan akan marah. Tuhan Yesus akan marah. Padahal kemarin 2 minggu lalu kita sudah mendengar cerita bahwa kita dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena itu yang pertama, tidak boleh berlaku jahat. Kalau kau berlaku jahat, Tuhan akan marah. Tuhan tidak suka sama anak-anak yang berlaku jahat terhadap temannya, terhadap orang tuanya, dan terhadap siapapun. Yang kedua adalah memelihara ciptaan Tuhan. Bagaimana caranya memelihara ciptaan Tuhan? Supaya tidak terjadi banjir, tanah longsor, supaya tidak terjadi penggundulan hutan, supaya tidak terjadi erosi, itu begitu kan? Maka yang perlu bagi kita adalah melestarikan ciptaan Tuhan. Lewat apa? Adik-adik sekolah minggu pertama di rumah. Menjaga rumah kita tetap bersih. Kalau punya bunga di rumah, rawatlah dengan baik, disiram dengan baik. Itu artinya kita merawat ciptaan Tuhan. Yang berikut adalah yang terakhir dan yang ketiga adalah kita harus tetap setia kepada apa yang kita janjikan bagi Tuhan. Kalau adik-adik pernah bilang, aku berjanji menjadi anak-anak yang baik. Kamu harus menjadi anak-anak yang baik. Tidak boleh menjadi anak-anak
nakal. Kalau orang tuanya berjanji, aku akan membawa anak-anakku ke sekolah minggu, aku akan membawa anak-anakku untuk mengetahui firman Tuhan. Itu juga harus dikerjakan. Jadi tanda kita tetap setia pada janji kita, kita harus melakukan apa yang kita ucapkan. Jadi tidak boleh sembarang ngomong. Apa yang kita ucapkan itu kepada Tuhan adalah janji kita. Nah, yang ketiga ini yang harus paling penting. Tanggung jawab kita adalah memelihara janji kita kepada Tuhan. Janji kita apa? Sekarang adik-adik sekolah minggu dulu Amang tanya, apa janjimu kepada Tuhan hari ini? Siapa yang berjanji mulai hari ini dia akan menjadi anak yang baik? Siapa yang berjanji hari ini akan menjadi anak yang rajin belajar? Siapa yang berjanji hari ini akan menjadi anak yang mematuhi perintah orang tuanya? Siapa yang berjanji hari ini akan menjadi anak yang tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siapa yang berjanji hari ini tetap setia berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan? Walaupun di rumah ya kan, harus tetap bisa dikerjakan, harus tetap bisa dilakukan. Jangan kau bilang, nggak ada yang lihat, nggak apa-apanya aku nggak beribadah. Nggak ada kok yang lihat, cuman mamakunya, nanti mamaku pun nggak dikasih taunya itu sama mama siapa. Diam-diamnya itu nanti. Gak boleh. Jadi kita harus berjanji akan setia, akan beribadah, akan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sekali kita berjanji, maka janji kita harus ditepati. Gak boleh perjanji calling. Tahu perjanji calling? Hari ini dibilang, besok dia tidak ingat. Hari ini dibilang, besok dia udah lupa. Itu namanya perjanji calling. Gak ingat dia. Jadi sekali berjanji harus tetap dilaksanakan. Nah, janji adik-adik sekarang. Jadi tugasnya di rumah, ini setelah khotbah, buat dalam satu lembar kertas, buat satu janjinya. Misalnya hari ini, pada minggu hari ini, tanggal 21 Juni 2020, aku berjanji, 1, taat kepada orang tua, mendengarkan firman Tuhan. Atau setia beribadah. Nanti janjinya boleh dikirimkan ke Amang melalui WA. Apa janjimu boleh dikirimkan ke Amang. Supaya Amang ingat, janji si Amel ini, janji si Lucky ini, janji si Queen ini, janji si Jeremia ini, janji si Roma, janji si John, misalnya dan lain sebagainya. Ya adik-adik sekolah minggu, itu artinya kita berjanji kepada Tuhan, tidak boleh ingkar, nanti Tuhan marah. Oke? Karena itu hari ini kita tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan tetap juga setia kepada kita. Amin. Kita berdoa, adik-adik sekolah minggu, semua dilipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada minggu hari ini. Tuhan tolonglah kami untuk dapat melakukan firman-Mu, agar kami tetap setia kepada-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami tidak berlaku jahat, juga kami memelihara ciptaan Tuhan, dan kami tetap setia kepada janji kami untuk beribadah di hadapan-Mu dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar menjadi kekuatan, agar menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berkatilah orang tua kami, berkati juga guru-guru kami di sekolah minggu dan di sekolah, berkati juga abang dan kakak kami, keluarga kami semuanya, dimanapun berada, kiranya Engkau memberikan kesehatan, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari penyakit akibat pandemi virus corona, yang pada saat ini juga belum selesai. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami, agar kami tetap sehat, kami boleh lagi sekolah, beribadah di sekolah minggu, dan melakukan aktivitas kami boleh bermain, kami boleh belajar di sekolah, dan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan khotbah hari ini, firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dan kita akan mengumpulkan persembahan. Karena itu sekarang adik-adik silakan persiapkan dulu persembahannya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, sebagai janji kita tadi kan. Berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 2. Yesus sayang padaku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Semua ambil sikap berdoa yang baik. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam semuanya anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Hari ini kita sudah selesai ibadah. Terima kasih kamu sudah duduk tadi dengan rapi dan tentunya kamu ikuti ibadah kamu dengan baik. Dan sampai jumpa kita di minggu depan. Jangan lupa tetap beribadah dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.